Oke, screen-nya udah kelihatan ya harusnya. Udah. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Responsi. Kali ini kalkulus. Wajarnya Denzel, pemateri, ada Krisan, Dimas, sama Sofia. Sebelumnya, sorry nggak bisa on cam. Soalnya nge-lag pisan kalau on cam, ntar takutnya ada hal-hal yang aneh yang terjadi kalau laptop yang lag. Terus, kalau ada salah, langsung ngomong aja ya, diperbaiki, kita belajar bareng-bareng. Terus kalau ada yang mau nanya juga, langsung aja bisa chat, bisa langsung on mic juga nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Kita lihat dulu kisi-kisi UTS ya. Sebenarnya ini cuma ngomongin ini aja. Apa bab-babnya? Kebetulan ini udah kita bahas di VBL. Yang sekarang kita bahas itu yang ini aja sih. Bab-babnya itu aplikasi turunan sama function normal variables. Bobotnya main nih 55. Ini. Ini outline materinya, aplikasi turunan. Yang dijelasin si Bapak sih ini yang ini ya. Yang ini sih yang keluar katanya. Cuman jaga-jaga kita tetap belajar ini. Terus kalau yang ini fungsi dua atau lebih variabel, kalau nggak salah ini keluar sama ini. Nggak tahu ini juga kayaknya keluar sih. Udah lanjut aja. Kita mulai dari aplikasi turunan nilai maksimum dan minimum. Sebelumnya kita berangkat dulu sama titik kritis. Titik kritis itu cuma ada dua kriterianya. Ini aja yang perlu diingat. Artinya apa? Artinya kalau kita punya fx yang kayak misalnya kayak x43 gitu ya. Kita turunin dulu, terus kita mau ngecek yang saat dia 0 gitu. Berarti f aksen X sama dengan 0 sama dengan 3X kuadrat. Nah ini kan 0 saat X sama dengan 0 ya. Berarti titik kritisnya ada di saat X sama dengan 0. Titik kritis itu berarti 0, F0. Ntar F0 masuk situ, jadi 0,0 gitu. Kalau yang FC tidak ada ini, biasanya yang gini sih, kayak server X. Misalnya gini ya, vaksin X-nya. Ini X-nya itu kan kalau misalnya 0 jadi 1/0 ya. 1/0 itu tidak terdefinisi, tidak ada. Gitu. Biasanya soalnya gitu sih. Kayak ada 1/X kurang 1, X kurang 2 gitu. Berarti ini tidak terdefinisi di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ya. Berarti itulah yang kita cek nanti buat titik kritis. Ingat ya kalau titik ini artinya titik itu kalau dua variabel atau fungsi satu variabel itu X, Y. Itu titik namanya. Kalau nilai baru yang Y aja. Nah ini ekstrim. Sebenarnya dia ngomong gini aja sih. Kalau kita punya fungsi, kita punya A di sini, kita punya B di sini, ada range-nya misalnya fungsinya kayak gini gitu. Berarti ada sesuatu yang bikin dia maksimum dan dia minimum. Kalau continue. Nah, ini kan minimumnya, ini maksimum. Intinya gitu aja. Cara mencari nilai titik ekstrim itu bukan titik sebenarnya nilai ekstrim sih. Cari nilai kritis. Nilai kritis itu turunannya 0. Ini yang kritis ya. Dua ini. Terus hitung nilai FA dan FB. FA itu yang di sini kan. FB itu yang di sini. Berarti ada 4 kandidat. Buat masing-masing kita nanti cek aja yang mana yang maksimum, yang mana minimum. Nah, kalau yang batas-batas tinggal dimasukin aja FK-nya berapa. Misalnya di sini misalnya 10, FB-nya misalnya 11. Kalau yang ini kita mau ngecek eh, dia bisa jadi log, bisa jadi maksimum atau minimumnya itu bisa pakai dua cara. Ya ini sih ada maksimum sama minimum kan. Ada dua cara. Cara pertama ini uji turunan pertama. Ada juga uji turunan kedua. Bebas mau pakai yang mana, pakai yang ini aja sih. Kayaknya lebih enak turuninnya cuma satu kali. Cuman sama aja. Kalau negatif ke positif gradiennya, berarti kira-kira awalnya tuh turun terus naik kan. Berarti FC adalah minimum. Soalnya yang kayak gini kan, ini minimum. Kalau positif ke negatif, awalnya gradiennya naik,
lama-lama turun. Berarti ini apa? Maksimum. Kalau nggak berubah tanda, misalnya positif-positif, biasanya gini sih, tuh, di sini ya. Ini positif, ini positif. Bukan apa-apa berarti ini. Bukan apa-apa. Kalau uji turunan kedua, langsung diturunin aja, terus dimasukin. Misalnya kayak ada chat nih. Oke, form. Isi form jangan lupa. Nanti diturunin aja, kalau nggak nanti kita lihat deh dari soal. Oh, ini nggak ini. Sebenarnya tuh turunan itu kan suatu perubahan ya. Kayak kita punya f aksen x itu perubahan perubahan kayak gini grafiknya, ini grafik untuk fx. Di sini positif kan si f aksen x-nya. Di sini negatif f aksen x-nya. Nah, ternyata ada f aksen x ini bisa ada perubahannya juga yaitu f aksen x. Ini intinya aja sih ya, nggak begitu penting sih. Cuman kalau perubahannya positif, artinya tuh gradiennya dari negatif berubah ke positif kan, bentuknya kayak gini nanti. Makanya ini namanya minimum relatif. Ini kan gradiennya, kayak ini gradien, gradien, gradien. Sama dengan yang ini juga, kalau negatif berarti artinya gradien positif ke negatif, berarti maksimum relatif. Ini yang absolut sama aja sih intinya mah. Cuman kalau yang relatif itu kita nggak butuh apa ya? Kita nggak butuh kayak range-nya sih. Kalau absolut kita harus tahu range-nya. Ya gitu aja sih. Kalau absolut berarti di sini yang max. Kalau relatif itu ya ini relatif maksimum. Ini juga relatif maksimum. Ini juga relatif minimum gitu. Terma kecekungan. Kalau mau ngelihat misalnya kita punya fungsi kayak gini. Nah, tentukan batas-batas cekungnya di mana aja. Kalau kita ada grafiknya kan kita bisa cek kan di sini. Oh, di sini nih. Yang ini cekung bawah, yang ini cekung atas. Kalau punya grafik kita bisa lihat kan. Kalau nggak punya grafik, kita pakai mirip sama itu ya, mirip sama naik turun sih. Nanti kita ada contoh soalnya. Nah ini, oke. Carilah titik kritis. Titik kritis tadi kalau kita ingat ada dua ya si itunya kriterianya. F aksen x-nya sama dengan 0 atau f aksen x-nya tidak ada. Berarti kita butuh f aksen x. Turunin aja ini. Berarti min 6x kuadrat tambah 6x. Kapan dia 0? Berarti kita bisa keluarin x-nya. Berarti ini min 6x tambah 6. Kapan dia 0? Kita cek yang 0 dulu ya. Kapan dia 0? Kalau x-nya sama dengan 0 atau enggak kalau x-nya 1 ya di sini. Taunya gimana? Ya ini kalau misalnya x-nya 0 kan 0 dikali sesuatu pasti 0. Terus ini juga kita kayak gini sih. 6x tambah 6 sama dengan 0. 6 sama dengan 6x. X sama dengan 1. Berarti titik kritisnya saat x0 dan saat x1. Kalau kita mau ngecek yang f turunan pertamanya tidak ada, di sini nggak ada. Soalnya kita ingat ya, kalau yang tidak ada itu yang pembagian dengan 0. Di sini nggak ada pembagian sih, jadi aman-aman aja. Berarti cuma dua ini kan. Sekalian kita cek f, f untuk setiap x-nya yang kritis di mana aja. Kan kritis di 0, berarti f0-nya berapa nih kita lihat. 0 tambah 0 ya 0. F1 min 2 tambah 3 ya 1. Berarti titik kritisnya di mana? Jadi titik kritisnya di 0,0 dan 1,1 saja. Terus oke ada lagi mungkin isi formnya. Carilah nilai maksimum dan minimum sekarang ini. Cari nilai maksimum dan minimum itu kan kayak ekstrim ya, kayak cari ekstrim absolut lah ininya atau ekstrim relatif. Berarti kita harus cari nilai kritis tadi udah ada, terus kita hitung FA FB ya belum.
Nah, di sini ada interval ini yang A, B ini. Interval. Berarti kita ngerjain yang B di sini. Tadi itu titik kritisnya 0,0 dan 1,1. TK-nya ya. Titik kritis gitulah. Berarti kita udah punya titik kritis, kita evaluasi FA ya. FA-nya itu kan ini kan A, B. Kita evaluasi batas-batas sih namanya, batas-batas. Batas kirinya itu A, F min setengah itu berapa? Udah dihitungin sih biar cepet, itu 1. Terus F batas kanannya 2 itu berapa? Udah dihitungin juga, min 4. Cara ngitungnya tahu ya, duanya tinggal X-nya ganti 2, ini ganti 2. Ya udah, berarti kita udah evaluasi batas-batas, kita udah punya titik kritis. Berarti kita tinggal eh, cek aja ya yang mana yang minimum ya. Di sini kan ini kan nilainya nih 0 sama 1 nih nilainya. Kita cari nilai yang maksimum. Maksimumnya nilai maksimumnya berarti 1 kan. 1 yaitu saat X-nya min setengah dan X sama dengan saat X-nya 1 ya. Terus nilai minimum di sini yang paling kecil min 4. Min 4 yaitu saat X sama dengan 2 ya. Itu di kanan. Udah sih, gitu aja. Terus yang ke C, tentukan interval mana fx cekung atas cekung bawah. Pakai teorema kecekungan aja. Pertama kita cari turunan kedua. Cari turunan kedua sama dengan 0 atau turunan kedua tidak ada. Berarti kita di sini ke orang lain. Yang C, kita turunin kedua dulu ya. Turunin kedua dulu. Karena bakal kita pakai nanti. Berarti kita tadi udah punya turunan pertamanya min 6x tambah 6x kuadrat tambah 6x. Ini kita turunin lagi min 12x tambah 6. Nah, berarti kita cari yang f x sama dengan 0. Berarti 12x sama dengan 6, x sama dengan setengah. Terus kita evaluasi juga yang ininya tidak ada. Tapi nggak ada ya ini kan. Ingat ya pembagian 0 ya kalau yang tidak ada itu. Berarti kita cuma punya ini aja. Si apa ya istilahnya titik kritis buat kecekungannya. Jadi kita bisa bikin garis bilangan di sini. Di sini misalnya 1/2 kita bakal cek tanda-tanda. Kenapa kita cek tanda? Soalnya ini sih ini ya kalau kecekungan tuh. Kalau turunan kedua di X lebih besar dari 0 atau positif, berarti cekung atas. Kita tulis ya. Positif, cekung atas. Kalau negatif, cekung bawah. Berarti kita harus uji. Misalnya yang gampang aja kita uji 0 ya. 0 kan kira-kira ada di sini. 0 ada di sini. Ini ada batasnya. Si ini itu yang kita cari itu, ini yang kita cari itu kayak batasnya gitu. Kita cek yang di kiri. 0. Sebenarnya ini titik belok ya. Atau namanya apa? Inflection point. Kita cek 0. Kalau kita masukin ke turunan 2-nya. 0 tambah 6 berarti positif. Di sini positif, di sini negatif. Kenapa ini negatif? Sebenarnya kalau ngelewatin tiang gini berubah tanda ya. Cuman kalau mau aman ya cek lagi aja. Misalnya masukin 1. Min 12 tambah 6. Min 6. Berarti negatif kan. Artinya kita punya interval dari tak hingga. Kita interval dari tak hingga sampai setengah. Itu kan positif. Artinya cekung atas. Dari setengah sampai
Oh ya, ini minta hingga ya. Hingga tepung bawah. Gitu aja sih. Cuman kalian kalau ngerjain jangan jangan gini ya, berantakan. Jalannya ke bawah aja. Terus pelit jangan pelit kata-kata gitu. Kayak maka adalah bla 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 di interval ini bla 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 cepung atas, di interval ini bla 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 cepung bawah. Kalau bisa yang panjang aja, soalnya kalau kepanjangan itu kemungkinan dikurangi nilainya kecil. Cuman kalau kependekan kemungkinan dikurangi nilainya gede. Jadi panjang-panjang aja. Tapi jangan berlebihan sih kalau bisa. Ada yang mau nanya dulu nggak di sini? Udah jelas ya? Lanjut. Selanjutnya, aplikasi turunan masalah praktis. Bentuk soal secara umum menanyakan, tentukan, misalnya tentukan maksimum atau tentukan minimum. Solusinya adalah, ya begitulah intinya. Nah ini langkah-langkahnya sih yang penting. Kalau kita ada masalah, masalah praktis itu sebenarnya ini sih, kayak ada masalah yang, bukan disuruh misalnya, biasa kan dikasih tahu fx, ditanya f aksen x. Nah ini lebih ke soal cerita. Kalau mau lihat contohnya, ini dulu aja sih. Kita lihat dulu contohnya. Ya. Suatu kotak persegi panjang akan dibuat dari karton. Berarti kotak persegi panjang kayak box gitu ya. Berukuran, ya ini kartonnya dua dimensi, 24 cm kali 9 cm. Dengan cara memotong empat persegi yang berukuran sama dari keempat pojok karton. Ini bakal dipotong ya. Terus ntar dilipat. Dilipat jadi kayak box gitu. Nah, dia mau volumenya maksimum. Volumenya maksimum. Terus diminta hitung volumenya. Artinya kayak cari nilai max sih sebenarnya. Nah, cara ngerjainnya gimana? Kita pakai 5 step ini. Pertama, kita gambarkan masalah dan berikan variabel yang sesuai. Ya, sebenarnya ini udah ditulisin sini sini. Kita gambarkan dulu masalahnya. Masalahnya kan tadi kita punya 24 kali 9 ukurannya. Terus kita bakal sebesar X ini kira-kira kita potong supaya kita bisa bikin kayak box ini kan. Terus juga kita punya batas-batasnya. Yang pertama X itu nggak mungkin negatif kan. Masa kartonnya panjangnya negatif itu nggak mungkin Bang. Nol juga sebenarnya nggak mungkin ya. Soalnya kan kalau X-nya nol itu dua dimensi doang, kayak kertas dong. Terus X-nya juga harus kurang dari 4,5. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari yang 9 ini. Kalau X-nya 4,5, berarti awalnya kan gini kan, kita potong di sini 4,5, potong di sini 4,5. Kayak gini juga. Hasilnya gimana? Kertas kotak doang. Berarti kita udah punya range-nya. Oke, terus yang kedua, gambarkan masalah dan berikan variabel yang sesuai. Oke, ini dikasih tahu aja ya. Kayak ini kan awalnya 24. Terus di sini ada X, di sini ada X. Berarti kalau nanti kita lipat, X-nya hilang kan? Berarti panjang ininya, panjang boxnya 24 kurang 2X. Ya kan? Terus yang eh, tingginya ini, atau apa ini, lebarnya ini, sama 9 kurang 2X. Karena X-nya nanti kita potong dari sini. Ini kita potong, ini kita potong. Tingginya sendiri adalah X ya. Karena kalau kita lipat, tingginya bakal kayak gini. Itu step 2. Step 3 kita langsung lihat di sini aja. Kita mau menghilangkan semua variabel kecuali satu variabel yang mengekspresikan fungsi. Nah, kita kan tadi awalnya ngitung volume ya. Volume itu rumus awalnya tuh gini, panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan kita disuruh hilangkan semua variabel kecuali satu variabel, yaitu yang X ya. X yang mengekspresikan fungsi. Jadi kita volumenya adalah kita tulis dalam bentuk fungsi. Panjangnya kita substitusikan. Panjangnya 24 kurang 2X yang ini. Ini panjang, ini lebar, ini tingginya kan. Kita masukin aja angkanya sih. Terus nanti dikali dapat hasil kayak gini. Ini ya. Oke, step 3 udah beres. Step 4, cari titik kritis dari fungsi.
tadi kita udah belajar titik kritis. Titik kritis itu kalau turunan pertamanya 0 kan. Berarti turunan pertama dari Vx harus sama dengan 0. Yang mana adalah ini kita turunkan ya. 4x pangkat 3, 12x kuadrat. Kurang 66 kali 2. 1, 3, 2, x ya. Terus 216, ini 216x tambah 216. Ini kita faktorkan ya, supaya kita mau kayak ada akar-akar gitu. 12 kita keluarin dulu. Nah ini mah dicepetin aja ya, kalian bisa ngitung sendiri nanti. Ini bakal kayak gini sih dapatnya. Kalau dikurang x9. Ini dibagi 12 dulu semuanya, terus nanti diakarin dapat kayak gini. Berarti kita bisa evaluasi titik kritisnya itu, titik kritisnya saat x sama dengan 2 dan x sama dengan 9 ya kan. Berarti udah punya nih kita titik kritisnya adalah 2, V2 dan 9, V9. Kita hitung V2. V2 berapa? Atau ini nanti ya? Ini kan titik kritis. Oke. Kita ya udah, kita ini nanti aja deh. Oke, kita punya dua ini ya. Tulis lagi. 2, V2 sama 9, V9. Oke. Nah, di sini masalahnya adalah tadi kita range-nya udah kita tentuin ya, si 0 itu si X itu 0 sampai 4,5 ya. Nah, di sini X-nya ada yang 9. Berarti ini di luar domain kita ya, di luar domain kita, maka ini nggak usah kita cek. Kita tinggal cek aja yang ini. V2-nya berapa? Kita hitung. Hitung dari sini. Dari yang ini. X-nya kita ganti 2. Berarti 4 kali 8 kurang 66 kali 4 tambah 216 kali 2. Nah, ini udah di split run, udah dihitungin. Hasilnya adalah 200. Oke. Dan sebenarnya kita bisa evaluasi titik kritis sih sebelum itu. Kalau kita mau cek maksimum, tadi kita ingat ya, berarti harus cek titik kritis sama cek batas-batas. Gitu aja kan. Sebenarnya pakai cara ini bisa. Jadi kan titik kritis kita udah tahu nih, oh ini tuh ada di Nmax-nya, nilai maksimumnya, atau nilainya adalah 200. Kalau batas-batas itu yang 0 sama 4,5, kalau kita punya kayak tadi ya, kalau kita potong kayak gitu, misalnya potong 0,1, berarti kecil pisan kan, volumenya tuh udah mendekati 0 gitu. Dua-duanya mendekati 0. Berarti ketahuan 200 ini adalah volume maksimum yang bisa kita dapatkan. Oke. Nah, cara formalnya itu kita uji turunan kedua sih, kayak yang di sini kita uji turunan kedua buat kita tahu nih apakah dia minimum atau maksimum. Kalau turunan keduanya positif minimum, kalau turunan keduanya negatif maksimum. Ya berarti kita tinggal turunin sekali lagi aksen-aksen X. Ini kita turunin 24X kurang 132. Kalau saat 2 ini berapa? 48 kurang 132 negatif. Kalau turunan keduanya negatif, tadi ingat cekung atas ya. Turunan kedua negatif, cekung bawah. Atau apa ya? Turunan kedua negatif. Berarti gradiennya semakin negatif. Berarti kayak gini kan. Nah, titik yang kita punya itu kayak gini. Ini itu puncak atas ya, puncak atas maksimum berarti. Berarti ini adalah maksimum. Jadi tadi kan ditanya sama ininya, eh, tentukanlah ukuran kotak tersebut agar volumenya maksimum. Hitunglah volumenya. Volumenya kita udah punya nih, 200 saat X sama dengan 2. Nah, untuk kita cari dimensinya, kita balik lagi ke persamaan yang tadi kita udah buat. Ini kan ada panjang, lebar, tinggi ya. Berarti tingginya kan X.
X-nya 2, berarti tinggi 2 gitu. Lebar 9 kurang 2X, X-nya 2, 9 kurang 4, berarti lebar 5. Panjang 24 kurang 2X, X-nya 2, berarti 24, 2. Berarti size-nya 20 cm kali 5 cm kali 2 cm. Ini untuk size-nya. Ini untuk volumenya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, kita lanjut ya. Teorema nilai rata-rata turunan. Oke. Teorema nilai rataan. Gini sih, dia ngomongnya gini. Kalau F kontinu di AB dan F bisa diturunkan, terdiferensialkan itu bisa diturunkan ya, artinya pada AB, maka ada C. Ini F aksen C kan? Aksen C. Sehingga F aksen C sama dengan FB kurang FA per B min A. Ini berkah ya F aksen C harusnya. Mungkin ada yang udah belajar, bisa konfirmasi. Kalau enggak ya udah, sekarang kita terima aja dulu. Contoh soalnya gini. Ada fungsi, nah ini udah digambarin fungsinya. Dengan interval sekian. Buatlah kesimpulan dengan menggunakan teorema nilai rataan. Yang pertama kita interval, kita tahu ini A, B ya. Kita misalkan dulu. Terus kita salin aja nih teorema nilai rataannya. Yang ini. Menggunakan teorema nilai rataan yang yang isinya adalah kalau F maka kita akan mengecek si F aksen C-nya. Katanya harus ada F aksen C yang memenuhi ini ya. Ada FB kurang FA. Ya udah, kita langsung substitusikan aja biar cepat. B-nya kita punya, ini B-nya 27 ya. Kurang FA tadi. A-nya adalah min 8. Dibagi B kurang A, 27 kurang min 8. F27 berapa? 27 pangkat 2 akar 3. Ini adalah 3. Benar ya? 9 ya harusnya. 9. Dikurang F min 8. Min 8 akar 3 dulu deh. Min 8 akar 3 adalah min 2, kita kuadratkan 4. Kurang 4. 27 tambah 8, 35. Dan kurang 4 adalah 5. 5 per 35 adalah 1 per 7. Oke, berarti kita punya si F aksen C-nya sama dengan 1 per 7. F aksen C-nya ini kita anggaplah ya C aja sih. Ya udah, berarti kita punya FC-nya C pangkat 2 per 3. Kita mau turunin C pangkat 2 per 3. Kalau kita turunin, pangkatnya berkurang 1. Berarti dikurang 1 adalah C pangkat min sepertiga. Terus kalau kita turunin pangkatnya, kita kalikan jadi konstanta. 2 per 3. C pangkat min sepertiga adalah sepertujuh. Berarti C pangkat min sepertiga adalah 3 per 14. Berarti C pangkat sepertiga, kita pangkatkan min 1 dibalik ya. 14 per 3. Berarti C adalah 14 per 3 pangkat 3. Ini udah dihitungin, hasilnya adalah 101,629.
Nah, dia teorema bilang gini kan, ada C pada selangnya kan, ada C pada A, B. Sedangkan C yang kita dapat adalah 101, nggak ada di sini. Berarti cara jawabnya adalah di sini ya, karena C tidak ada di A, B gitu ya. C bukan elemen A, B, maka teoremanya kan gini kan ya. Kalau F continue dan F bisa diturunkan, maka ini. Masalahnya adalah C tidak ada di sini. C tidak ada, maka kita pakai apa yang namanya kontrapositif maksudnya. Kan gini, kalau A dan B, maka C. Kita tidak C, maka tidak A atau tidak B kan. Ini kita negasikan. Tidak A atau tidak B. Maka dari itulah kita bisa ngomong tidak apa ya, maka fx tidak kontinu atau terdiferensialkan, differentiable di A, B. Tapi masalahnya adalah kalau ini kita udah tahu ya kalau differentiable itu pasti kontinu kan. Berarti kontinu pakai syarat tertentu baru differentiable. Nah, di antara dua ini tuh ada salah satu yang tidak minimal. Berarti yang pasti tidak adalah si differentiable. Soalnya kalau tidak kontinu pasti tidak differentiable. Berarti yang kita dapat kesimpulannya yang tidak differentiable. Artinya kini kita nggak usah tulis. Maka fx tidak terdifferentiable di A, B. Itulah kesimpulannya. Oke. Mungkin juga si soalnya dibalik. Eh, Pertanyaannya tuh gini. Tentukan apakah fx differentiable di atau pada ya, di aja di A, B menggunakan teorema nilai rataan. Sama ngerjainnya kayak gini. Salin aja sih ininya. Oke, ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Fungsi naik dan turun. Dia naik itu intinya kayak gini sih. Kita punya X1. Kita punya, ini kan X1 ya. Ini F X1. Ya gitu ya, ini X2-nya misalnya di sini. Misalnya X2-nya di sini, ini artinya naik kan. Intinya mah gitu aja sih. Kita bisa pilih X1 sama X2 dimanapun. Misalnya X2-nya di sini, tetap naik kan. X2-nya di sini, tetap naik. X1, X2 di sini, tetap naik. Dia ngomong gitu sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, nggak mau ribet, kita kalau gini udah pasti naik, kalau gini udah pasti turun. Kalau monotomik naik atau turun, monotomik itu gini ya, ini tuh bisa dibilang naik atau turun ya kalau nggak salah. Oh enggak. Kalau misalnya naik atau misalnya turun, ini artinya monotomik. Kalau salah satu aja terpenuhi, pasti pasti salah satu yang terpenuhi, ya nggak mungkin ada yang bisa naik dan turun ya. Nah ini kalau teoremanya yang bisa dipakai buat ngerjain soal itu ini. Kalau turunan pertamanya 0, artinya gradiennya 0 ya, nggak berubah, berarti garisnya lurus. Kalau gradiennya kurang dari 0, artinya gradiennya negatif, artinya turun. Kalau gradiennya positif, turunan pertama positif, artinya naik. Gitu aja. Untuk selang A, B. Satu soal, tentukan di mana fungsi berikut naik dan turun. Cara kerjanya gimana? Seperti biasa ya, kalau di sini teorema pakai turunan pertama, kita langsung aja otomatis cari turunan pertama.
3x kuadrat kurang 6x kurang 9. Habis itu ngapain? Kita cek turunan. Oke, berarti kita harus tentuin interval ya. Sama berarti kita harus tentuin titik kritis dulu. Tentuin titik kritis. Titik kritis adalah kalau f aksen x-nya sama dengan 0 atau f aksen x-nya tidak ada. Tidak ada ini nggak mungkin soalnya nggak ada pembagian 0. Berarti kita cek ini aja. Berarti 0 sama dengan, ini bisa kita keluarin 3-nya. X kuadrat kurang 2x kurang 3. 3. Ini x kurang 3. X tambah 1. Benar. Artinya, maka titik kritisnya 3, F3. Dan ini min 1 berarti. Min 1, F min 1. Kalau yang nggak ngerti langsung tanya aja, mau PC gitu nggak apa-apa. Kita bahas sama-sama. Oke, terus kita ngapain? Kita hitung F3. 27 kurang 27 kurang 27 lagi. Min 1, 3, min 28. Benar nggak? Sebenarnya nggak usah ya. Yang penting kita tahu aja sih. Yang penting kita tahu kalau dia tuh batasnya di 3 sama min 1. Habis itu langsung kita gambar aja. 3 di sini. Di sini min 1. Ini adalah batas-batasnya alias titik stasioner ya. Alias titik stasionernya. Habis itu kita tinggal cek aja di dalam ini tandanya apa. Berarti kita udah punya 3 interval ya ini. Kita pakai interval pertama adalah min tak hingga sampai min 1. Interval kedua adalah min 1 sampai 3 ya. Ini. Ya. Maksudnya. Dan yang kanannya 3 sampai tak hingga. Di sini kita tinggal ngomong aja di sini naik atau turun. Caranya pilih aja bebas mau angka apapun yang di antara mereka. Misalnya kita mau 0 dulu ya, biar gampang. F0 apa? 0 kurang 0 kurang 0 kurang 1. Negatif ya. Berarti kalau negatif apa tadi? Gradien negatif, artinya turun. Berarti sini turun. Tulis ya, kalau ngerjain soal misalnya, karena pada selang min 1,3 F aksen X-nya turun, F aksen X-nya negatif atau kurang dari 0, maka ini turun gitu. Kalau mau aman sih, kalau malas nggak apa-apa. Ini positif, positif, naik, naik. Ini jawaban kita. Ini nggak usah sih. Gitu. Yang mau ditanya, udah jago ya kayaknya. Fungsi 2 atau lebih variabel. Nah, ini pada panjang kerjanya gitu, capek. Turunan parsial 2 variabel. Ini definisi aja. Kemungkinan besar nggak keluar sih. Semoga banget nggak keluar. Soalnya kalau keluar males bro. Nah ini contoh soal langsung aja. Tentukan turunan parsial fungsi ini terhadap X dan Y. Kalau kita ngomongin turunan parsial, biasanya turunan itu kan kayak dy per dx gitu kan. Kalau turunan parsial itu yang gini. Terus ini karena ini fungsi 2 variabel, kita ngomong aja lah ini misalnya z lah gitu. Berarti kita kalau mau turunin fungsi ini, berarti kita bisa tulis dz per ini terhadap x ya. Berarti ini sebenarnya bacanya do sih, cuman beda. Do x gitu. Nah ini kita kerjain dulu ya sekalian yang terhadap x. Caranya adalah gimana? Caranya adalah kita kalau turunan terhadap x, y-nya anggap konstanta. Y-nya kita anggap konstanta atau angka aja. Berarti ini kita turunin sewajarnya orang nurunin fungsi perkalian ya pakai U aksen V tambah U V aksen aturan rantai ya. Kalau mau ngerjain di ujian misalnya dengan menggunakan teorema atau aturan bukan teorema, dengan menggunakan aturan rantai yang isinya adalah bla 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 baru diturunin bla bla bla.
boleh biar aman gitu. Ini U-nya, ini V-nya. U aksen 2x, V-nya tulis sin x y kuadrat. Kuadrat ini tambah U x kuadrat V aksen. V aksen kita turunin sin x y kuadrat, kita turunin parsial terhadap x. Sinnya jadi cos x y kuadrat kan. Dalamnya kita turunin x y kuadrat, kita turunin terhadap x secara parsial. Y-nya kita anggap angka, misalnya angka 1 aja lah, kayak x kali 1 kuadrat diturunin terhadap x, jadi 1 kuadrat kan, makanya jadi y kuadrat doang. Kalau ya itu saya cos x y, banget di sini aja deh. 2x sin x y kuadrat ditambah x kuadrat cos x y kuadrat dikali dengan y kuadrat. Ini tinggal dirapihin aja, nanti kayak ini mau dipindahin ke sini silahkan, x-nya mau dikeluarin silahkan, dimain-mainin biar rapi. Jujur nggak tahu sih, si kalau diperiksa itu mendingan kita rapihin lagi atau gini aja nggak apa-apa, nggak tahu. Oke, kita coba yang parsial terhadap y. Berarti kalau kalau ini ya, anggap x konstanta. Berarti x kuadrat ini kita anggap misalnya kayak 1 kuadrat sin y kuadrat, misalnya kayak gitu ya. Berarti kalau kita turunin x kuadrat tetap kan ya. Sinnya kita turunin jadi cos. Dalamnya tetap x y kuadrat. Dalamnya kita turunin terhadap y secara parsial ya. Berarti anggap x konstanta. Y kuadrat kita turun jadi 2y, x-nya konstanta ya. Berarti tetap nyantol. Berarti hasilnya kayak gini. Ini dikali ya BTW. Sama kalau mau dirapihin, misalnya kayak, oh mau lah dirapihin supaya keren. X-nya kita keluarin deh. Ini sisanya adalah x cos x y kuadrat. Nggak bisa dirapin juga ya. Ini kan bukan penjumlahan. Nggak jadi. Kalau ini dirapin gini sih, jadi x pangkat 3 cos x y kuadrat. 2y-nya di depan aja. Saya dirapin kayak gitu. Bisa lah ya, kalau yang ini masih apa ya, kayak dasar. Lanjut, ada aturan rantai. Aturan rantainya itu bisa 1 variabel, bisa 2 variabel. Maksudnya 1 variabel apa? Kita kan lagi ngomongin fungsi 2 variabel kan. Fungsi 2 variabelnya itu isinya adalah eh, fungsi lagi dari T gitu. Kalau yang 1 variabel. Kalau yang 2 variabel, X-nya tuh bisa UV gitu. Ya sebenarnya mirip-mirip aja sih. Tergantung mau diturunin kemana. Yang perlu kita lihat adalah kalau ini ditanyanya, ini kan bukan turunan parsial ya, D normal ya. Turunan W terhadap T ya ini. Berarti ininya juga harus normal. Yang parsial itu cuma boleh yang ini. Gimana kalau ditanya yang dw per dt? Sama, kita pakai aturan rantai, cuman ini kita ganti jadi do juga. Berarti dw per dx, do x ya sebenarnya. Do x per dt tambah, nah gitulah ya kira-kira, tinggal ganti d sama doanya. Tahu kan ya kalau kalau itu tuh sebenarnya beda cara turuninnya. Kayak tadi x y, kalau parsial mah kita langsung aja jadi x ya. Kalau x y yang bukan parsial itu kita pakai aturan kali lagi. X-nya kita turunin 1 kali y tambah x, y-nya kita turunin terhadap x adalah dy per dx. Jadi kayak gitu kan. Ini bedanya kalau d, ini bedanya kalau do. Gitu. Lanjut ya. Contoh soal 6. Oke, ini jangan bingung ya kalau misalnya ada, wah kenapa nih tiba-tiba ada S1 tes semalam -1, nggak jelas banget. Sebenarnya ini nanti kita substitusikan aja, dia minta nilainya gitu. Sama aja kita tetap harus cari ini. Cari ini apa tadi? Si
rumusnya. Kita nggak usah ngapain sih, kita cek aja ya. DW per dt. Ini ada X, Y, Z. Sebenarnya apa ya, ini review balik lagi ya. Kalau kita ada tiga hal kayak gini sama aja, kita semuanya ditambah-tambahin. Kayak ini kan do W kita punya X ya. Do X kita turunin berarti ada do X per, di sini kita turun terhadap T ya. Berarti do T. Kayak aturan rantai aja biasa. Jadi do W per DY sekarang. Tapi do ya. Soalnya kita mintanya do kan. Kalau yang minta D, ini yang kita ganti. Ini tetap lanjut dulu ya. Biar fokus. Do Y per DT tambah Z sekarang. Do W per do Z, do Z, Z ya, per do T. Nah, gini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau dihitung dulu boleh. Kayak misalnya kita mau hitung nyicil ya, ke satu-satu bertahap gitu. Do W per DX dulu kita cari. Do W per DX. Kita lihat ini aja. Kalau kita turunin terhadap X, berarti Y sama Z-nya adalah konstanta. Ya, berarti ini X kuadrat kita turun jadi 2X. Y kuadrat kayak angka kita turunin 0 ya. Tambah Z kita anggap konstanta angka 0 juga. Tambah XY. Kalau kita turunin jadi Y. Karena ini do ya. Do. Berarti ini 2X tambah Y. Lanjut. Do X per dt. Atau kalau mau enaknya do W per dy dulu deh. Biar semuanya Y-nya dulu. W-nya dulu yang gitu. Ini X-nya jadi konstanta 0. 2Y, Z-nya di konstanta 0. Ini X-nya jadi konstanta. Berarti X ya. 2Y tambah X. Do Z per, do W per do Z. Oke, lagi 0, 0. Z-nya 2Z. Ini jadi 0. Masih ada 3 lagi yang harus kita turun. Ya. Do X per do T. X per do T. Selain T, kita jadikan konstanta. S-nya konstanta. Berarti ST kita tulis jadi S. Do Y. Do Y per do Y per do. Ini kita turunin S-nya di konstanta 0. 0 kurang 1. Min 1. Langsung. Do Z per do T. Langsung 2 lah ya. Ya udah, kita udah dapat 6 hal ini, kita tinggal masukin aja. Ini. Do Y per do X. Ya ampun. 2X tambah Y. X per do T. S. Ditambah. Ini. 2Y tambah X. Do Y per do T itu min 1. Tambah 2Z. Gitu. Z 2. Oke, ntar ini dikali-kaliin, udah kali-kaliin S-nya kita ganti ke X, Y, Z-nya kita ganti ke fungsi aslinya. Jadi ini 2 kali ST ya, tambah Y-nya ada apa? S min T. Wah ini panjang sih kalau mau dikajian sekarang. Y-nya kita ganti, ini tambah. S kurang T. Sorry, sorry. Tadi ada telepon, jadi tadi kayaknya sampai, <laughs>
kerjain. Oke, suaranya putus-putus. Sekarang udah ini belum? Udah, aman. Halo, halo, Udah, saya udah. halo, halo. Udah ya, oke. Sorry tadi nggak ada. Yaudah ini nanti kalau mau dicoba ini hasilnya ya. Dicek aja. Udah 1 jam. Fungsi dua atau lebih variabel untuk yang limit dan kontinuitas. Oke, kita lanjut. Ya, ini sama definisi aja. Semoga nggak keluar. Nggak mungkin sih kayak keluar. Cuman ini penulisannya kayak gini limitnya. Kontinuitas atau fungsi dua atau lebih variabel. Syaratnya mirip ini sih. Mirip kontinuitas fungsi satu variabel. Kayak fx ada lim x menuju c dari fx ada. Kayak gitu-gitu aja sih. Nanti kita coba langsung. Nah, ini kita buktikan kalau fungsi ini kontinu. Cara gimana? Pertama, kita kasih tahu kalau ini kan dia bilang 0,0 ya. Berarti kita kasih tahu kalau di f 0,0 itu ada. Buktinya apa? Buktinya f 0,0 sama dengan 2. Terus yang kedua, syarat kedua itu mempunyai limit ya pada AB. Berarti kita eh tulis saja limit x, y mendekati 0,0 kan dari si ini 2x kuadrat tambah y kuadrat itu ada. Buktinya apa? Buktinya kita masukin aja. Hasilnya adalah wait ini tambah ya. Hasilnya adalah kita tinggal substitusikan x-nya 0 ini 0. Jadi sama aja. Lim yang itu disalin ulang ya. 2 tambah x 2 tambah ini sama dengan 2. Berarti 2 udah terbukti. Yang ketiga f 0,0 sama dengan lim xy menuju 0,0 dari ya fxy aja terus sama dengan 2,2. Maka terbukti limitnya ada gitu. Paham ya kira-kira gitu. Ya ada yang mau nanya dulu. Nggak ada lanjut. Ini ekstrema lokal relatif absolut global. Oh ya, ini lokal itu artinya relatif, absolut itu artinya global. Ekstrema itu maksimum, minimum, saddle point ya. Definisi nilai ekstrim global. Waduh, global. Wow. Intinya sama aja sih. Kita kayak punya misalnya range-nya segini. Range-nya, 2 sama 3-nya ulang sih kalau ada masih ada waktu. 2 sama 3 itu contoh soal 2 sama 3 atau yang ini. Masih ada waktu sih sebenarnya. Kita tinggal sisa 3 soal aja. Yang ini kan? Iya, oh ini simple banget sih sebenarnya. Ini tuh tinggal kita masukin aja kayak kalau mau ditulis boleh x, y menuju 0,0. Sama aja kita tinggal substitusikan L ini kan 2 x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 tambah 0 tambah 0 berarti sama dengan 2. Ini tuh maksudnya ini yang di bawah ini. Tinggal dimasukin aja sih, sama aja. Oke lah ya. Semoga kalau ada soal kayak gini juga, ini sebenarnya nggak ada di kisi-kisi. Cuman kalau keluar, ya mungkin bakal kayak gini-gini soalnya. Agak nih. Kalau yang ketiga, kita cuma bandingin hasil ini
Bentar. Hasil ini sama hasil ini kita tinggal bandingin aja kan udah sama, maka udah memenuhi syarat ini, syarat 1, 2, 3. Maka bukan ini. Maka fx continue pada a, B. Kalau ini tuh yang tiga ya, yang tiga ini. Oke, lanjut. Oke, ini ya kayak sebenarnya masih sama sih, kalau kalau satu variabel kan misalnya kita punya batas-batasnya di sini, ada fungsi kita kayak gini gitu kan. Sebenarnya maksimum global itu cuma satu di atas ini, minimum global juga cuma satu di sini. Kalau yang lokalnya itu pakai merah. Lokal. Lokalnya tuh di sini, di sini. Ini juga termasuk lokal juga. Ini termasuk lokal juga. Kalau global kita harus cek juga ini. Batas-batas kita cek. Kalau global, kenapa gua pakai warna? Nggak pakai. Intinya gitu sih. Kalau kita kayak punya fungsi dua variabel, berarti range kita ada dua kan. X kita ada di suatu, misalnya 0 sampai 100 lah. Y kita ada di antara misalnya 0 sampai 50. Berarti kita harus cek semua tempat sih, nanti bisa dilihat sih. Kalau global global. Ini sama aja sih. Nanti kita coba kerjain aja. Teorema keberadaan max min. Kalau continue pasti punya max dan punya min. Oke, jelas sih. Kalau continue kan, kalau continue pasti mau gimana pun juga, mau se ekstrim apapun masih continue, masih masih punya gitu ini kan. Kalau nggak continue misalnya kayak fungsi tan gitu kan, gini kan, jebret-jebret gitu kan. Nah kalau gini nggak continue, kita nggak punya maksimum dan minimum sebenarnya. Maksimumnya kan udah wah tinggi banget, udah kayak kaki gitu. Minimum juga wah jauh banget kayak minta juga. Ini kan tidak continue ya, makanya nggak punya. Intinya gitu doang. Titik kritis A, B. Titik kritisnya ini. Ini turunan parsial ya. Ya, kita terus saja. Titik kritis 1 fx A, B sama dengan 0 ya, berarti sama dengan fy A, B sama dengan 0. Yang kedua, maksudnya memenuhi salah satu aja ya. Memenuhi salah satu dari dua ini. Fx A, B. Gak ada. Ini bukan dan ya, harusnya atau. Atau fy A, B. Gak ada. Dimana itu turunan parsial yang tadi dua-duanya yang dianggap konstan. Ingat ya dua hal ini. Biasanya yang turunan yang nggak ada itu kalau ada pembagian 0 ya. Kalau nggak ada pembagian misalnya fx kita, fxy kita cuman kayak x kuadrat tambah y kuadrat gitu. Nggak usah cek yang ini, nggak usah capek-capek. Soalnya ada per apa gitu, x tambah gitu. Kurang x. Kalau gini baru kita cek yang kedua. Karena pembagian dengan 0. X bagi 0. Fungsi ekstrim relatif. Oke, fungsi bukan nilai ya. Nilai x, nilai kayaknya. Nilai ekstrim relatif terbagi dua. Ya sama sih, maksimum sama minimum aja. Nah ini kalau relatif itu soalnya masih lumayan enak sih ngerjainnya dibanding yang absolut. Nanti kita lihat kenapa. Ini rumusnya aja. Kalau lebih inti dari intinya adalah fxx dari si xy-nya kali dengan fy-nya kurang fxy ini dikuadratkan. Kalau d lebih besar dari 0, ada dua kemungkinan. Kalau fxx-nya nilai 0, maka fxx-nya positif, min. Ini untuk relatif ya. Kalau D kecil dari 0, saddle.
Saddle point. Saddle point itu apa? Gue nggak bisa gambarnya sih. Ada nggak ya? Kayak gini sih. Kayak gini itu mungkin saddle point. Gimana ya? Saddle bentuknya gimana ya? Hmm, nggak bisa gambar. Udah, nanti aja. Ini saddle point. Kalau D sama dengan 0, nggak ada kesimpulan yang bisa diambil. Artinya abaikan aja. Ini untuk kalau udah punya nilai kritis ya. Kalau udah punya nilai kritis baru kita cekin. Cekin D-nya pakai rumus ini. Ambil kesimpulannya dari ini. Kesimpulannya dari sini. Ini ceknya pakai ini. Benar ya. Oh ya, titik kritis nggak harus satu ya, bisa banyak. Ini ada, wait, gini gitu ya. Ini ada soal ini sih, soal dari Padani Swandi. Paling di review cepat aja ya, kita waktu masih ada waktu. Hmm, Kalau kita cari titik kritis berarti ada dua syarat ya, yang salah satunya memenuhi. Yang pertama adalah yang fx itu kan, di sini ya, yang ini harus sama dengan 0 ya, dari x, y sama dengan fy x, y sama dengan 0. Berarti kita cari turunan pertamanya. Turunan parsial pertama terhadap x. Wah, ini jelek banget sih tulisannya. Ya, x kurang 3. Ini dilihat aja lah. Turunkan terhadap x berarti y adalah konstanta. 3 kurang 3x kuadrat kurang y-nya konstanta. Berarti y kuadrat tetap kalikan 3x3. Sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Fy x, y sama dengan ini kan 3x, x-nya angka 0, x-nya angka 0, x-nya angka 3, 6, 6, x, y sama dengan 0. So, min 6 x, y sama dengan 0. Dari sini kita harus evaluasi nih, x sama y mana aja yang memenuhi kedua hal ini, kedua persamaan ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita lihat ini aja sih, ini lebih gampang ya kelihatannya ya. Ini tuh kapan x-nya membuat dia 0 dan y-nya membuat dia 0. Nah, ini bisa disebutkan ya atau enggak ya? Mikir dulu. Ya udah, pakai cara normal aja. Ini itu bakal memenuhi kalau atau saat x sama dengan 0 atau y sama dengan 0 atau dua-duanya. Oh, oke. Gak apa sih itu, maksudnya biar gue nulis kayak ngasal gitu supaya cepet aja sih. Cuman kan kedengaran kan ya. Cuma nanti kalau mau review agak susah sih, harus mendengar suara kayak gitu. Cuman ya udah. X sama dengan atau Y sama dengan 0. Dua-duanya harus kita cek. Berarti eh, kita tulis aja kasus. Atau apa ya, evaluasi aja deh. Evaluasi X sama dengan 0. Buat yang, ini kan persamaan dua ya yang kita awal evaluasi ini ya, dapat ini ya. Kita untuk persamaan yang satu, yang fx ini. Yang f turunan x parsial pertama. Kalau x sama dengan 0, berarti kita masukkan aja 3 kurang x-nya masukkan 0, 0 kurang 3 y kuadrat sama dengan 0. Berarti 3 kurang 3 y kuadrat. Berarti kita bisa. Berapa? Bocor ya itu. Atau mau nanya? Kalau udah, Lanjut aja, Sel. itu aja. Berarti evaluasi x sama dengan 0 kita dapat y-nya sama dengan 1 sama yang min 1 ya. Berarti kita dari evaluasi x 0 ini kita dapat
dua titik kritis. Titik kritis pertama ada 0,1, yang kedua ada 0,-1. Satu lagi kita eval Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, kita punya 3 kurang 3x kuadrat kurang 0 sama dengan 0 ya. Sama kayak tadi, 3, 1 min x kuadrat sama dengan 0, 3, 1 min x, 1 plus x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1 dan min 1. Berarti kita punya 2 lagi. Saat y-nya 0, kita x-nya 1. Saat y-nya 0, kita x-nya min 1. Berarti kita punya 4 titik kritis. Ini ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Dapat kita titik kritisnya. Sip. Lanjut. Selidiki sifat titik kritis menggunakan teorema turunan kedua. Jadi kita tulis lagi titik kritisnya adalah yang pertama 0,1. Terus ada juga 0,-1. Terus ada juga 1,0, ada juga min 1,0. Kita selidiki menggunakan turunan kedua itu, turunan kedua yang fx ini, fxx. Dan sebenarnya kita juga butuh cek D-nya sih. Yaudah, kita cek D-nya dulu. D-nya adalah si fxx kali fyy. Waduh, berarti kita harus cari fxx sama fyy dulu ya. fxx-nya, fx dari xy-nya. Ini langsung aja sih. Kenapa? Soalnya kalau ini ini kan si fx-nya 3 kurang 3x kuadrat. Enggak sih. Jangan. Udah. Benar sih. Kita turunin dari sini sih sebenarnya. Turun dari sini. Turunin 2 kali aja. Kalau terhadap x berarti y-nya nggak usah dianggap. Berarti sisanya adalah min 6x ya. Benar. Kalau fx y, si fx kita turunkan parsial terhadap y gitu. Sama y. Min 6x benar ya. Kalau ada yang salah, boleh kasih tahu ya. Dapat berarti kita tinggal masukin rumus D. D-nya sama dengan yang fxx itu kali dengan fyy kurangi fxy ini dikuadratkan. Berarti fxx-nya kalau kita masukin 0,1, x-nya 0. Berarti di sini 0 kali fyy. Fyy berapa juga pasti 0 ya. 0 dikurangi fxy kuadrat. X-nya 0,1. Y-nya 1 min 6, 6 berarti kurang 36. 0 kurang 36 berarti D-nya kurang dari 0 ya. Wah, nyontek dulu ya. Bisa salah. 0,1. 0,1 itu benar. Min 36. Karena D-nya kurang dari 0, ini adalah saddle point. D-nya kurang dari 0, saddle point ya. Terus yang ini kita coba D-nya. fxx 0 juga. Ini kalau kita masukin min 1, min 36 juga. Sama 0 juga, saddle point juga. Ini tinggal masukin ke ini ya, fx-nya kan min 6y. Oh, berarti ini positif ya. Kok jadi bingung? Ini harusnya positif atau enggak? fxy-nya min 6y, y-nya adalah min 1. Berarti dikurangi dengan ini harusnya positif ya. Enggak. Enggak, ini harusnya positif. Oh, enggak sih. Tetap kurang ya. fxy-nya kan kita kuadratkan, berarti tadi min 6 kita kuadratkan 36. 6 kita kuadratkan min 36 sama sih poin. Oke. Lanjut. fxx-nya adalah min 6 xx-nya 1 min 6 kali fyy-nya
Min 6 juga. Min 6 juga. Min 6. Fx-nya. Oh, 36. Benar nggak sih? Gue curiga rumusnya salah. Fxx FYY kurang Fxx-nya min 6 kita masukkan X-nya 1. FY-nya min 6, X-nya kita masukkan 1, min 6 kali 6. Dikurangi Fxy-nya adalah min 6, Y-nya 0. 0. Berarti 36. 36 adalah lebih besar dari 0. Berarti kita bisa, ini bukan saddle point, berarti kita bisa cek Fxx. Kalau Fxx-nya kurang dari 0 berarti maksimum kan tadi. Fxx-nya dari 1,0 adalah min 6. Min 6 kurang dari 0. Maka kurang dari 0 maksimum ya. Relatif ya, kita ngomongin masih relatif. Terus ini juga sama ya, min 6. Min 6. Atau 6 kali 6. 6 kali 6. 6 kali 6 kurang 0. 36. Ya. Itu coba. 36 benar. Lebih besar dari 0 juga. Berarti kita selidiki Fxx dari min 1,0. Fxx-nya min 6 berarti 6 ya. Lebih besar dari 0. Maka relatif minimum. Nah, jawabannya gitu. Saya ngerti nggak ya? Boleh dicek dong, udah jelas kah atau belum? Stop gitu. Jelas. Oke, paham. Waduh, ini terakhir sisa berapa menit ya? Masih ada sekitar 10 menit lagi. Jelas Kak? Ya, pasti deh. Lanjut. Nilai ekstrim, absolut. Nah, ini absolut panjang banget ngerjainnya. Tapi ini terakhir sih. Dan ini kayaknya nggak ada di kisi-kisi ya. Nggak tahu kisi-kisi itu maksudnya relatif doang atau yang global juga ekstrimnya. Kalau yang global juga capek kita kerjanya. Untuk kan nilai F. Nah ini D ini apa? Masih menjadi misteri. D ini apaan? D ini kayaknya range-nya D. Cuman ini nggak dikasih lagi. Mungkin ini D-nya range. Oh ini masih dibaca deh. Pertama kita tentukan nilai F pada titik kritis. Berarti kita cari titik kritis dulu. Satu, cari titik kritis. Dua, ada batasnya segala. Kita cari, ini jangan tulisan rumput katanya. Titik kritis. Cari batas D. 3. Nilai maksimum absolut dari F dan nilai minimum absolut dari F adalah bilangan terbesar dan terkecil. Oke, cek 1 dan 2. Mana yang max? Mana yang min? Itu adalah jawabannya. Berarti 2 ini kita lakukan. Kalau tadi kita cuma cari titik kritis saja kan. Nah ini kita kalau mau absolut kita cari batas D-nya sih. Kalau mungkin sekarang nggak nyimak juga nggak apa-apa sih, nanti kalau keluar aja soalnya baru nyimak nggak apa-apa. Ini soalnya D-nya juga. Soalnya juga sepanjang ini guys bacanya. Suatu perusahaan smartphone telah memodelkan profit bulanan yaitu Z yang didapat profit bulanannya bergantung terhadap X yaitu banyak smartphone yang terjual dan Y jam promosi yang dilakukan dalam sebulan. Berarti fungsi dua variabel ya. Nah ini sudah dimodelkan, jagoan banget.
perusahaannya bisa modeling gini. Perusahaan ini didirikan beberapa maba sunip sehingga sangat terbatas dalam produksi, sehingga hanya dapat memproduksi 50 pot dalam 1 bulan. Di sini kita bisa, ini sih udah sus ya, kenapa dia ngomong ada 50. Itu ternyata ada range-nya. Kan dia X itu banyak smartphone yang terjual ya, berarti X-nya itu range-nya, kemungkinan terjual nggak mungkin terjual negatif ya. Artinya masa perusahaannya beli smartphone aja. 0 ya, sampai maksimal 50. Oke, selain itu mereka sibuk dan kegiatan masing-masing, sehingga hanya bisa melakukan promosi maksimal 25 jam dalam 1 bulan. Nggak mungkin kita promosi negatif. Oke, bantu mereka memilih X dan Y untuk memaksimalkan profit bulanan. Kok putus-putus nggak? Kayaknya nggak putus-putus. Tadi iya, oh ya udah. Tapi paham ya, ini kenapa bisa dapat range-nya. Ini udah, oke. Ini range-nya dibaca dari sini ya. Nah, kalau ini sekalian review aja sih. Buat yang masih bingung relatif sama absolut. Relatif itu kan lokal ya, berarti nggak butuh range sih sebenarnya, nggak butuh range secara umum ya. Tapi kalau dikasih range juga, kalau ditanya relatif ya sah-sah aja. Kalau absolut pasti harus ada range, pasti ada range. Kalau nggak dikasih range berarti range-nya adalah min tak hingga sampai tak hingga, gitu aja. Nah ini dikasih range-nya nih, kebetulan kita nggak usah cek tak hingga, syukur. Bantu mereka memilih X, Y untuk masih perlu buatan. Berarti kita mau Z maksimum. Pertanyaannya adalah Z maksimum berapa gitu. Pilih X dan Y-nya. Kita coba mulai langsung saja. Ya, kita cari. Pertama ya, tadi kita udah tulis di sini. Step-nya. Step 1, cari titik kritis. Cari titik kritis. Titik kritis itu antara fx, y-nya nggak ada, atau enggak yang fx dari x. Ini turunan parsial ya, sama dengan f. Sama dengan tadi kita udah bahas yang ini nggak usah dicek, soalnya nggak ada pembagian nol. Berarti pasti ada. Kita tinggal cek ini aja. Berarti kita harus turunin pertama berarti. Ya, tulis lagi dulu. 48x 96y kurang x kuadrat kurang 2xy kurang 9y kuadrat. Ini adalah f x, y. Kita fx-nya x, y. Berarti y-nya nggak usah dianggap. Kecangin aja. Kurang 2x. Ini y-nya berarti masih tetap min 2y. Kalian ya. Fy-nya ini kacangin. Tambah 96. Kacangin. Ini terhadap y. Berarti 2x. Kurang 18y. Ini harus kita cari guys. Si X dan Y yang memenuhi ini. Kita tulis ulang. Pakai warna ini. Yang pertama ya, ini ada 48 kurang 2x kurang 2y sama dengan 0. Yang kedua itu apa? 96 kurang 2x kurang 18y sama dengan 0. Kita solve. Ini biar cepat, langsung jawaban aja ya. X sama dengan 21, Y sama dengan 3. Artinya apa? Artinya titik kritisnya, nggak boleh rubut. Titik kritisnya 21,3. Oke, titik kritis sudah dapat. Sekalian hitung F-nya deh. Tadi tuh kita strateginya kan gitu kan ya. Kita cari titik kritis, cari batas D, cek 1 dan 2, mana yang max, mana yang min. Berarti kita sekalian aja cek F
21,3. Ini nanti dimasukin X-nya jadi 21, Y-nya jadi 3. Ini bla. Kita cek aja jawabannya. Ada 648. Berarti profit kalau dia pilih X-nya 21, Y-nya 3, profitnya adalah 648. Ya. Kita slide baru aja kan. Atau nggak di sini. Yang kedua, kita cek batas. Tuh, kedua, satu. Dua. Cek batas domain. Domain bisa kita gambarkan dua dimensi. X dan Y, ini 0. Jadi X-nya sampai 50 kan. Sampai 50. Y-nya sampai 25. Jadi 25 adalah ini yang diarsir ini. Di sini domainnya. Kita cek batas domain. Masanya apa? Ini batas domainnya. Kalau kita punya kayak gini kan tahu kan ya, oh batasnya tuh di sini guys, di A sama di B. Kalau kayak gini kita nggak tahu, makanya ternyata batas-batasnya itu adalah garis itu sendiri. Kita punya line 1, line 2, line 3, line 4. Tiap line ini kita harus modelkan lagi. Kita berangkat dari yang pertama ya, L1 dulu deh. Atau yang gampang L2. L2-nya ini adalah kita harus ubah si uh, fx, y-nya ini gimana L2 kita masukin. Berarti kita di L2 ini kita udah jelas ya, di L2 itu X sama dengan 0. Sedangkan Y-nya itu, enggak, X-nya nggak 0 ya, X-nya bisa 0 sampai 50. X-nya bisa 0 sampai 50, sedangkan Y-nya 0. X-nya itu bisa 0 sampai 50. Kita ngomong aja, 0, T, X-nya adalah T gitu, T-nya 0 sampai 50. Berarti ini kita bisa, kayak apa, substitusikan gitu. Uh, ini ganti. Fx y-nya itu kan kita x-nya t, y-nya 0 kan. Tadi kita punya ya ini ya. Ini kalau kita x-nya kita ganti t, y-nya kita ganti 0. X-nya kita ganti t ya. X-nya kita ganti t, y-nya kita ganti 0, berarti 0. Ini t, ini y-nya 0, 0. Berarti kita punya 48t kurang t kuadrat. Dari sini kita cari titik kritis lagi. Titik kritis ya, di sini ya. T 48 kurang T. Enggak sih, kita belum turunin ya. Kita harus turun dulu. Berarti F aksen T,0-nya 48 kurang 2T. Berarti titik kritisnya saat ini yang membuat dia 0 adalah T sama dengan 24. Saat T 24 artinya titiknya adalah 24,0. Dapat satu titik gitu dari L2. Kita harus kerjain semuanya. Mewah. 1 menit lagi. Ya udah kita apa ya, kasih yang L1 deh. L1 kelihatannya susah ya. L1 ini X-nya itu adalah 50 ya, karena dia di sini doang. L1. Kalau Y-nya itu yang T sekarang. Buat si T-nya adalah 0 sampai itu ya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sebenarnya. Berarti kita harus evaluasi F50, T. Kita masukin lah dari yang tadi ini, kita X ganti 50, Y-nya ganti T. Ini udah di, kalau tadi udah dihitung sih. Jadi kira-kira tuh dapatnya kayak gini. 9T kuadrat kurang 4T kurang 100. Terus kita bisa cari titik kritisnya. Turunannya yang pertama. Turunannya adalah min 18T kurang 4. Maka titik kritisnya ada di saat T sama dengan 4 per 18. 4 per 18.
Ya, min 2/9. Min 2/9 P-nya itu berarti Y-nya di min 2% berarti di sini ya. Saat di sini, ini di luar domain kan, berarti nggak usah di ini. Satu, namun, min 2,9, 50, min 29. Ini kan titik kritisnya ya, X-nya 50, T-nya 2,2/9. Namun 50, min 2/9 tidak di domain. Jadi nggak usah dicek gitu, intinya gitu ya. Berarti L1 nggak usah dicek. Ya cepat aja lah. Pokoknya kalau kita cek L1 ternyata nggak ada di domain perkeluaran lainnya. Ini nggak ada di domain. L4 juga nanti kalau dicek nggak ada di domain. L2 ini kalau kita masukkan F24,0 itu adalah berapa ya? 24,0, 576. Di sini 576 kita dapatkan angkanya kalau L3 kita dapat 256. Nah, langsung kita ke step 3 ya. Step 3, cek cek semua titik yang ada, yang paling maksimal mana. Kita cuma punya ada 3 kandidat sih, 256, 576, sama yang titik kritis tadi 648. 648. Kelihatan paling gede ini kan. Jadi Z-nya atau 648 saat X tadi apa? Banyak pot yang dijual. Saat smart pot yang terjual atau X yang terjual adalah 21 dan jam promosi atau Y-nya sama dengan 3. Ini buat profit terbanyak adalah ternyata jual 21 dan promosi 3 jam doang. Ya, gitu sih. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, udah selesai sih materinya. Nggak ada ya, ya udah kita tutup aja. Thank you. Udah semua.